Al-Baqarah ini 2 juz lebih. Ali Imran boleh dibaca. Kata sahabat yang di belakang ini, paling nak baca 100 ayat nih. Tak tahu lebih pula. Di dalam hatinya tadi sahabat tadi, wadah, kalau tahu macam ni pula keluar dari tadi nih, dah ikut sholat sama Nabi. Tak tahu kalau sholat ini bakal panjang macam ini nih. Ini sholatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan sehat walafiat dan sudah berpuasa alhamdulillah selama 3 hari, dan ini merupakan karunia yang Allah hadiahkan untuk kita semuanya, di mana kita masih diperkenankan untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Dan adapun untuk menyempurnakan bulan Ramadan ini sendiri, kita masih tidak mengetahui apakah kita menyempurnakan bulan Ramadan tahun ini atau tidak. Apalagi untuk bertemu dengan Ramadan tahun depan. Jadi yang ada di depan kita ini harus kita gunakan dengan sesempurna mungkin. Dari puasanya harus maksimal, dari bangun malamnya, sholat tarawihnya itu harus maksimal. Di sini seperti biasa kajian subuh ini akan sedikit ringan daripada kajian malam, karena kajian subuh terutama di bulan Ramadan ini kan haus dan juga maghrib masih lama. Jadi untuk kajian subuh ini kita tidak terlalu panjang, hanya membaca beberapa hadis saja. Di antaranya, dan hadis yang kita baca ini ada kalanya nanti berhubungan dan ada kalanya temanya beda-beda. Jadi kita hanya memilih hadis-hadis yang dikarang oleh Imam As-Suyuti, bukan hadisnya dikarang, artinya apa? Susunan hadisnya dikarang oleh Imam As-Suyuti, karena beliau mengarang kitab Jami'us Shaghir. Beliau mengumpulkan hadis baginda Rasulullah itu berdasarkan urutan hijaiyah. Jadi dari huruf alif itu ngurut, alif ketemu ba, hadis apa saja nanti yang alif ketemu ba, alif ketemu ta, alif ketemu, nah seperti itulah. Nah, jadi di sini tadi hadis yang kita baca yang pertama, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran itu dalam tiap keadaanmu, kata baginda Rasulullah. Kata ulama, semua keadaan ini mencakup, kalau engkau sedang berdiri, baca sedang berdiri, dengan duduk, baca duduk, sedang tidur pun baca tidur, sedang berjalan pun baca sedang berjalan pun. Artinya tidak ada larangan untuk membaca Al-Quran dalam keadaan apapun. Nah, ini hadis ini juga dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Beliau mengatakan, aku kadang membaca Al-Quran sebelum tidur dalam keadaan sudah terbaring. Nah, artinya tidak apa-apa seseorang kalau sebelum tidur dia membaca Al-Quran. Nah, ini jelas kalau mereka yang membacanya ini hafal Al-Quran. Karena kan sulit kalau dalam keadaan terbaring membaca dengan membawa Al-Quran. Nah, ini mereka yang hafal Al-Quran biasanya. Di sini dikatakan bahwa kecuali, kata baginda Rasulullah, kalau engkau sedang berhadas besar. Nah, artinya apa? Kalau berhadas besar, baik laki-laki atau perempuan, itu ada larangan membaca Al-Quran. Lalu bagaimana dengan memegangnya? Nah, itu kita sudah tahu hukum memegang Al-Quran. Kalau orang hadas kecil saja tidak boleh, maka yang hadas besar lebih lagi. Nah, jadi ini hukum membaca tanpa memegang. Orang yang punya hadas kecil, boleh gak dia megang Quran? Tidak boleh. Baca Quran? Boleh. Jadi kalau ada orang tidak punya wudu, dia baca Al-Quran? Boleh. Hanya saja kalau ditanya apa hukumnya boleh, tapi makruh, tidak afdol. Karena
Disunnahkan bagi siapa saja yang ingin membaca Al-Quran terlebih dahulu membersihkan dirinya dengan berwudu. Nah, ini masalah orang yang ingin membaca Al-Quran dengan tanpa wudu. Dia boleh membaca Al-Quran tanpa wudu, hanya saja makruh. Nah, adapun orang yang berhadas besar, dia tidak diperkenankan membaca Al-Quran apalagi memegangnya. Membacanya saja tidak boleh, apalagi memegang daripada Al-Quran tersebut. Nah, kecuali kata Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, kecuali kalau ada orang hadas besar, dia baca Al-Quran yang kebetulan memang sudah jadi wiridnya. Misal, dia setiap masuk rumah baca ayat kursi, maka dia diperbolehkan untuk membaca ayat kursi, tapi bukan karena niat membaca Al-Quran, tapi dia niat membaca ayat kursi karena sudah dijadikan apa? Wirid sehari-harinya. Jadi sudah dianggap seperti zikir. Begitu juga kalau dia mau berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini kan Al-Quran. Nah, kalau dia membaca dengan niat Al-Quran, bukan niat membaca doa, maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia memang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah dengan niat berdoa, maka itu kata ulama diperbolehkan. Nah, jadi ini khusus untuk orang yang berhadas besar ya. Sekali lagi ini untuk yang hadas besar. Untuk yang hadas kecil tadi mereka boleh membaca Al-Quran itu sendiri, mereka boleh. Nah, tapi untuk yang berhadas besar mereka tidak boleh membaca Al-Quran kecuali yang memang sudah mereka rutinkan itu sebagai wirid mereka ya. Jadi ini ada pengecualian dari para ulama untuk mereka yang sedang berhadas besar. Lalu selain Al-Quran, zikir-zikir selain Al-Quran, baik itu salawat, baik subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, apa hukumnya kalau dia sedang berhadas kecil atau dia sedang berhadas besar? Kalau berhadas kecil, Al-Quran saja boleh, apalagi zikir. Sekarang kalau hadas besar, nah kalau hadas besar kata ulama yang dilarang itu hanya Al-Quran. Adapun zikir seperti sholawat, seperti bertasbih, seperti mengucapkan la ilaha illallah, maka orang yang berhadas besar sekalipun boleh berzikir. Nah, makanya para ulama justru menganjurkan orang yang sedang haid, mereka kan hadas besar, yang sedang haid, sedang nifas, jangan sampai kosong dari zikir. Kenapa? Karena mereka ini dalam keadaan kotor, dalam keadaan jauh dari Allah. Kalau mereka jauh dari Allah, nah itu biasanya diganggu dengan yang makhluk-makhluk yang suka mengganggu ketika melihat manusia dalam keadaan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka dinamakan junub itu karena jauh dari Allah karena kelalaiannya. Mereka tidak dapat membaca Al-Quran, mereka tidak dapat beribadah. Nah, justru itu kata ulama, mereka tetap diperkenankan untuk membaca zikir-zikir selain daripada Al-Quran, seperti bertasbih, takbir, tahlil, bersolawat kepada baginda Rasulullah. Apa saja zikirnya, yang penting selain daripada Al-Quran, perempuan tetap diperbolehkan atau laki-laki yang sedang berhadas besar tidak masalah untuk berzikir. Nah, jadi kita ringkas, untuk membaca Al-Quran bagi yang berhadas kecil itu diperbolehkan. Begitu juga zikir. Untuk yang hadas besar, Al-Quran tidak diperbolehkan, zikir diperbolehkan. Nah, kecuali orang yang berhadas besar dan membaca satu rutinitas yang memang sudah dia baca, wiridnya, dia setiap masuk rumah baca ayat kursi. Misal dia setiap mau kemana-mana sudah terbiasa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Padahal Bismillah juga kita tahu ini Al-Quran. Nah, tapi hal yang dia niatkan bukan karena ingin membaca Al-Quran, tapi sudah menjadi kebiasaan dia, sudah menjadi dawam dia sehari-hari, maka itu tetap diperbolehkan. Jadi tadi hadisnya, Iqra'ul Qur'ana ala kulli hal, bacalah Al-Quran itu di semua keadaan kamu, illa wa anta
junubun, kecuali pada saat engkau berhadas besar. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ibnul Khattab, putra khalifah yang kedua, Abdullah bin Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ini di sini Abdullah bin Umar ibnul Khattab ini puasa setiap hari. Ini bukan Ramadan. Di hari-hari biasa dia puasa setiap hari. Kemudian membaca Al-Quran itu juga beliau rutin, sehingga sebentar-sebentar sudah hatam, sebentar-sebentar sudah hatam. Sampai kabar ini kepada baginda Rasulullah SAW. Kata Nabi, saya dengar kau ini rutin di dalam berpuasa dan juga membaca Al-Quran. Dia bilang, iya ya Rasulullah, dan aku melakukan itu semua karena mengharapkan kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Nabi mengarahkan. Di sini apa arahan Nabi? Kata Nabi, berpuasalah kamu puasanya Nabi Daud. Satu hari puasa, satu hari berbuka. Satu hari puasa, satu hari berbuka. Abdullah bin Umar sebelum dapat arahan ini terbiasa berpuasa setiap hari. Namanya saumud dahr, berpuasa setiap hari. Kata Nabi, berpuasalah seperti puasanya Nabi Daud. Hari ini berpuasa, besok berbuka. Dan ketahuilah, kata Nabi, Nabi Daud itu orang yang ahli ibadah, paling ahli ibadahnya orang. Jadi kalau mau meniru cara berpuasa, tiru cara berpuasanya Nabi Daud, kata Nabi. Kemudian Nabi mengarahkan lagi untuk bacaan Al-Quran. Kata Nabi, jangan kau khotamkan kurang dari 1 bulan atau lebih dari 1 bulan, kata Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah, 1 bulan itu kelamaan, aku bisa lebih cepat dari itu. Kalau begitu, kata Rasulullah, baca, hatamkan Al-Quran dalam 20 hari. Dia mengatakan, itu pun aku masih mampu ya Rasulullah, aku bisa lebih dari itu. Kata baginda Rasulullah, kalau begitu hatamkan setiap 10 hari. Dia mengatakan, aku masih bisa ya Rasulullah lebih dari itu. Kalau begitu, kata Nabi, hatamkan setiap 7 hari dan jangan kurang dari itu. Nah, ini sudah terakhir, kata Nabi. Hatamkan setiap 7 hari dan jangan kurang dari itu. Nah, di sini ada satu pembahasan penting yang sering dibahas oleh para ulama. Bahkan dikarang ada satu kitab yang judulnya itu kalau kita terjemahkan menambah ibadah jumlah atau kuantitas ibadah kita tambah, itu tidak masuk di dalam bid'ah. Tidak masuk di dalam bid'ah. Jadi misal Nabi sudah mengatakan 7, dan kita mendengar ada orang tiba-tiba baca Al-Quran kurang dari 7 sudah hatam. Nah, di hadis ini kita lihat, kata Nabi, baca, hatamkan Al-Quran 7 hari. Jangan kurang dari 7 hari. Jangan 6 hari, jangan 5 hari. 7 hari. Nah, kemudian para ulama menjelaskan, Nabi pada saat mengarahkan seseorang, pertama, Nabi tahu siapa yang diajak bicara. Dan Nabi melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Pada saat Nabi mengarahkan seseorang, menjawab pertanyaan dari seseorang, itu akan berbeda-beda. Makanya kita sering mendengar hadis, amalan apa yang paling afdol? Atau ada sahabat datang, ya Rasulullah, ajarkan aku amalan yang paling utama. Itu nanti isinya akan lain-lain. Kadang-kadang Nabi mengatakan berbakti kepada orang tua, kadang-kadang Nabi mengatakan sholat di awal waktu, kadang-kadang Nabi mengatakan jangan marah. Tergantung siapa yang diajak bicara.
Nah, jadi di sini baginda Rasulullah SAW mengetahui Abdullah bin Umar ini nanti khawatir di masa tuanya tidak dapat dawam akan hal-hal yang dia bisa lakukan di masa muda. Karena yang namanya ibadah itu yang bagus adalah ibadah yang bisa kita rutinkan sampai kita meninggal dunia. Jadi bahkan Nabi menganjurkan apa? Adwamuha wa in qalla. Kata Nabi, yang paling bagus, yang paling utama itu amalan itu adalah yang paling kau istiqomah di dalam menjalankannya, walaupun cuma sedikit. Nah, tapi kata ulama, ini jangan kita jadikan dalil, sudah beramal sedikit sampai mati. Bukan. Ya, jadi artinya kita lakukan hal tersebut sampai kita istiqomah. Setelah kita merasa istiqomah, tambahkan lagi. Setelah kita merasa istiqomah, tambahkan lagi. Karena yang namanya mukmin tidak boleh merasa puas dengan ketaatan yang dia lakukan, dengan kebaikan yang dia lakukan, dan tidak boleh dia merasa di dalam hatinya mengatakan, oh saya sudah berbuat, oh saya sudah beribadah, oh saya sudah sholat, oh saya sudah ini, sudah itu. Dia menganggap sudah banyak melakukan ibadah. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Ini termasuk penyakit. Karena kalau ada orang yang sudah sering memuji dirinya, sudah berbuat, sudah beribadah, dia akan terhenti sampai di situ. Dia tidak akan lagi mau menambah lagi karena dia merasa sudah sempurna. Makanya seorang mukmin harus selalu merasa dia kurang, harus selalu merasa dia teledor, harus selalu merasa dia masih belum ada apa-apanya, sehingga dia akan terus bertambah, akan terus bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya agar membaca Al-Qur'an itu disertai dengan tadabbur dan khusyuk. Tadabbur maknanya dan juga mengeluarkan hukum dari Al-Qur'an tersebut. Artinya kita mengambil faidah dari apa yang kita baca. Nah, tentunya kalau kita bicara masalah memahami, apalagi tadabbur, itu kan di atas memahami yang namanya tadabbur. Ini kan bukan kita spesialisnya. Kita ini baca membaca aja lah, alhamdulillah. Kalau sudah bicara tadabbur, ini kelasnya ulama-ulama yang sudah membaca puluhan tafsir, yang sudah paham terhadap Al-Quran. Nah, jadi kalau kita mengatakan tadabbur, kita tadabbur apa? Yang kita baca kita nggak paham. Kita dapat baca saja sudah alhamdulillah. Nah, jadi di sini Nabi itu sedang mengarahkan Abdullah bin Umar yang memang paham akan Al-Quran. Mengapa disuruh 7 hari? Karena Nabi tidak mau ada orang baca Al-Quran yang penting baca. Nah, ini untuk menjelaskan mana yang utama, mana yang lebih utama. Karena kalau Nabi di sini ingin mengatakan sesuatu umum, yang paham, tidak paham, tetap 7 hari. Kita ini yang tidak paham, kita baca 7 hari macam itulah, kita baca 10 hari macam itulah kita baca. Tidak ada yang kita ambil daripada Al-Quran tersebut, tidak ada yang kita pahami daripada Al-Quran tersebut. Nah, sedangkan di sini disuruh 7 hari, itu diantara hikmahnya kata para ulama, supaya kita membacanya tidak terlalu cepat, sambil direnungkan, sambil dipahami, sambil ditadabburkan, mengeluarkan daripada ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi kalau kita ini daripada tidak dapat semua, mendingan kita baca sebanyak-banyaknya kalau kita, karena ini ditujukan untuk mereka-mereka yang khawatir kalau membaca kurang dari 7 hari akan mengurangi pemahaman mereka terhadap Al-Quran. Makanya Imam Nawawi sendiri mengatakan, untuk mereka yang pemahamannya kuat dan cepat, mereka boleh baca kurang dari 7 hari. Karena ada nanti hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang itu semua. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita ambil dari hadis ini, diantaranya adalah
Para sahabat Nabi Muhammad SAW, di antaranya Abdullah bin Umar, itu gemar membaca Al-Quran. Dan bacaan Al-Quran itu tidak saja dibaca oleh sahabat Nabi di bulan Ramadan. Nah ini kan adat mereka itu kalau sudah masuk bulan Ramadan memang mereka akan menambahkan membaca Al-Quran. Tapi bukan berarti mereka di luar bulan Ramadan tidak membaca Al-Quran. Nah ini didapatkan dari hadis ini bahwa sahabat Nabi Muhammad SAW itu gemar membaca Al-Quran. Nah sehingga ada dari mereka yang membacanya di dalam sholat, ada yang membacanya di luar sholat, dan ada pun di dalam sholat mereka membacanya seperti Sayyidina Utsman diriwayatkan dalam satu rakaat dia baca hatamkan Al-Quran. Ini setiap malam dia lakukan, satu rakaat hatam Al-Quran. Macam mana ini cerita satu rakaat baca hatam Al-Quran? Nah ini di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, beliau sholat malamnya itu satu rakaat menghatamkan Al-Quran. Dan adapun kalau kita lihat sholat qiyamul lail Nabi, ada sahabat yang kebetulan pernah ikut sholat di belakang baginda Rasulullah. Dia sholat, dia tidak tahu nih, dia kira Nabi ini bakal sholat ringan. Jadi dia ingin dapat berkah, dia sholat di belakang Rasulullah malam-malam. Nabi buka Al-Fatihah, kemudian baca Al-Baqarah. Dalam hati dia bilang, mungkin cuman baca 100 ayat, habis ini nak ruku. Tahu-tahu Nabi terus lewat 100 ayat, 200 ayat sampai selesai surat Al-Baqarah. Ini baru satu rakaat. Salat lagi Rasulullah baca Ali Imran. Dan Al-Baqarah itu kan 2 juz lebih. Al-Baqarah ini 2 juz lebih. Ali Imran boleh dibaca. Kata sahabat yang di belakang ini, paling nak baca 100 ayat nih. Dah tahu lebih pula. Di dalam hatinya tadi sahabat ini tadi, wadah kalau tahu macam ni kula keluar dari tadi nih, dah ikut solat sama Nabi nih. Tak tahu kalau solat ni bakal panjang macam ini nih. Ini solatnya baginda Rasulullah SAW.